Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita bertemu lagi sore hari ini di ibadah online dengan GBI Winner Generation. Seperti biasa kita tetap streaming jam 5 sore karena waktu yang tidak memungkinkan, tempat dan waktu yang tidak memungkinkan. Kita akan berdoa, kita akan siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Bapa, kami boleh beribadah kembali Tuhan sore hari ini Bapa. Dan biarlah kami mau buka hati kami mau memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah Bapa, hati kami, pikiran kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini gak bisa ikut ibadah online Tuhan, kiranya Bapa Engkau tetap Bapa hadir dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Kita akan pujikan Bapa Kau setia. Nah, kita tahu Bapa adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, saat kita susah, saat kita sedih, ataupun saat kita melupakan Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita. Jadi di sini kita ungkapkan isi hati kita bahwa kita pun juga mau setia kepada Tuhan, seperti Tuhan setia kepada kita. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Tenanglah jiwaku,
kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin atas hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kehidupan Bapa sedih atau senang Tuhan, Engkau selalu ada menyertai kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya Bapa Engkau sediakan buat kami Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat masa-masa sekarang ini Tuhan, kami percaya Bapa Kau selalu ada beserta kami Tuhan. Mungkin saat ini kami tidak bisa melihat Bapa masa depan kami Tuhan, apa yang terjadi Bapa, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang Bapa mengerti Bapa. Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Mungkin saat ini Bapa kami sudah kecewa, kami sudah merasa putus asa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau menjadikan segala sesuatu indah tepat pada waktunya Tuhan. Waktu kami bukan waktu-Mu Tuhan, tapi kami percaya waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus kiranya. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di cobaan, tak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ajar kami Tuhan senantiasa menyadari bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami.
Biarlah hati dan hidup kami, pikiran kami senantiasa menanti-nantikan waktunya Tuhan terjadi dalam seluruh aspek hidup kami, dalam segala situasi apapun yang terjadi. Hati kami tetap menanti-nantikan Tuhan, karena kami percaya kalau Tuhan yang telah berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Dan Tuhan yang kami sembah, yang kami yakini tidak akan pernah mengingkari janjinya. Lewat firman-Mu hari ini, ajar kami menyadari bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami. Hikmat dan pengertian, pengurapan Tuhan ada pada kami hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib Tuhan, dan kuasa-Mu sudah bekerja dalam hamba-Mu, melalui hamba-Mu, dan semua anak-anak-Mu, umat-Mu yang mendengarkan diberkati Tuhan. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, mari bersama katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu dalam ibadah live streaming dari GBIWG ya. Oke. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22, ayat 1 sampai ayat yang Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32. Oke, Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32, judul perikopnya dikatakan di sana, Yesus berjalan di atas air. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau ini adalah anak Allah. Bapak Ibu, banyak berkat yang bisa kita terima ketika kita menggali satu perikop ini. Saya menggali dari sisi yang lain, dan saya berikan tema atau judul sore hari ini adalah berjalan dalam kemustahilan. Sekali lagi, tema khotbah saya hari ini yang mau saya sharingkan, kita belajar bersama-sama adalah berjalan dalam kemustahilan. Kemustahilan itu kata dasarnya adalah mustahil. Mustahil memiliki pengertian seperti ini, yang tidak mungkin bagi manusia. Sesuatu perkara apapun yang tidak mungkin dinikmati oleh manusia, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi manusia itu mampu mengalami hal-hal yang supranatural. Berbicara mengenai kemustahilan tidak lepas dari istilah kata supranatural. Bapak Ibu, berbicara mengenai kemustahilan atau supranatural, hanya ada dua pribadi yang bisa melakukannya. Yang pertama adalah pribadi setan.
Setan itu bisa dan mampu mengadakan kemustahilan. Tetapi saya memberitahu Bapak Ibu, kemustahilan supranatural yang dilakukan oleh setan itu tidak sempurna. Dan biasanya apa yang telah diberikan oleh setan itu tidak bersifat kekal. Istilah dunia berkata begini, uang setan habis dimakan hantu. Di lapangan banyak kami temukan dalam pelayanan-pelayanan Bapak Ibu, banyak orang dengan kegiatan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan ke Gunung Kawi, ke Gunung Jati di Cirebon dan lain sebagainya. Ternyata kami menemukan di lapangan mereka menikmati kekayaan yang datangnya dari setan hanya bersifat sementara. Paling lama 30 atau 35 tahun. Setelah 35 tahun, harta apapun yang diberikan oleh setan akan ditarik kembali lewat sakit penyakit, lewat kegagalan, dan lain sebagainya. Dan inilah yang disebutkan dengan bahasa Alkitab itu kutuk, keturunan penyembahan berhala dari nenek moyang. Gitu ya. Demikian juga dengan hal sakit penyakit. Kalau seseorang pergi ke dukun mendapatkan kesembuhan mujizat supranatural dari setan, betul setan bisa memberikan itu. Tetapi saya memberitahu kepada saudara, kalau Bapak Ibu saudara terlibat dalam hal ini, neraka menanti saudara. Itu sebabnya lewat firman Tuhan ini saya berdoa kepada Bapak Ibu yang mendengarkan dimanapun hari ini, bertobat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, hanya percayakanlah seluruh kehidupanmu hanya kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan saja. Karena pribadi yang kedua yang mampu melakukan kemustahilan adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan sudah melakukan banyak hal, saya percaya damai sejahtera tentunya yang kita nikmati. Dan sudah pasti sorga menjadi bagian hidup kita. Sorga yang kekal akan menanti kita di akhir hidup kita kelak. Itu sebabnya Bapak Ibu pastikan kita semua menerima kemustahilan, berjalan dalam kemustahilan yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau ada tawaran-tawaran dari dunia, kalau ada tawaran-tawaran dari setan, saya mau pastikan saudara tolak itu semuanya. Biarlah kemustahilan yang datangnya dari Tuhan menjadi bagian kita sampai akhir hidup kita. Kalau kita memperhatikan dalam konteks ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa murid-murid pada waktu itu sedang mengalami pergumulan yang cukup berat. Di awal pembacaan tadi jelas kita dengarkan, kita baca bersama-sama bahwa ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya menyelesaikan pelayanan, memberikan makan 5.000 orang dan lain sebagainya, menyembuhkan dan lain sebagainya, ketika hari sore sudah mulai menjadi gelap, apa yang terjadi? Ternyata orang banyak yang sudah mengalami mujizat dari Tuhan, mereka gak mau pulang. Sementara masih ada misi sorga yang akan Yesus selesaikan bersama dengan murid-muridnya di seberang. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya ada misi sorga yang harus segera diselesaikan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang, kalian lebih awal, saya di tempat ini, saya akan menyuruh orang banyak ini pulang dulu ke rumah mereka masing-masing. Singkat cerita, para murid-murid naik ke perahu, mereka mendayu perahu mereka menuju ke seberang. Sementara Yesus menyuruh banyak orang supaya pulang ke rumah mereka. Alkitab mencatat pada tengah malam, ketika orang ramai sudah pulang ke rumah mereka masing-masing, apa yang terjadi? Yesus naik ke bukit. Untuk apa Yesus naik ke bukit? Dia berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Dia sendirian dengan Allah Bapa di sorga. Ini salah satu ketergantungan pribadi Yesus kepada sorga pribadi Allah Bapa yang mengutusnya untuk melakukan, menyempurnakan misinya selama ada di muka bumi. Singkat cerita, tengah malam ketika murid-murid sedang berada di tengah danau, apa yang terjadi? Alkitab menyatakan ternyata tiba-tiba angin sakal, badai topan bergelora menghantam perahu murid-murid. Mereka kewalahan untuk menaklukkan badai topan yang begitu besar menerpa perahu mereka. Sementara mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan skill mereka untuk mendayung perahu. Mereka seolah-olah dan tidak bisa keluar dari masalah ini. Ternyata ketika Yesus berada di atas bukit berdoa sendirian dengan Allah Bapa di surga, Yesus melihat dari bukit betapa payahnya murid-murid mendayung bahtera mereka, mendayung
perahu mereka. Alkitab mencatat ketika Yesus melihat, Yesus turun dari bukit, Yesus menjumpai mereka, Yesus ingin memberikan pertolongan buat mereka. Saya mau beritahu Bapak Ibu, bahwa situasi terberat apapun yang kita alami, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik dalam perusahaan kita, Yesus sebenarnya melihat dari tatanya yang maha kudus, betapa payahnya kita menjalani hidup yang semakin sukar ini, terutama dalam pandemi COVID-19 ini. Tetapi saya mau beritahu berita sukacita, Yesus bukan hanya saja melihat, tetapi Yesus peduli atas kehidupan saudara dan saya. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa melihat bahwa Yesus sedang ada di hadapan saudara. Yesus sedang datang untuk memberikan pertolongan kepada saudara. Yesus sedang datang memberikan mujizat kepada saudara. Yesus sedang datang untuk membawa kita berjalan di dalam kemustahilan. Pandemi COVID-19 ini menggemparkan seluruh dunia. Negara-negara yang maju, negara-negara yang berkembang secara dunia kesehatan apapun tidak mampu memberikan solusi kepada virus corona ini, Bapak Ibu. Tetapi saya mau beritahu, di dalam Yesus ada kemustahilan. Itu sebabnya saya mengajak kita bersama-sama supaya kita belajar, supaya kita berjalan di dalam kemustahilan. Apa yang terjadi ketika Yesus datang mendekati perahu? Ternyata Yesus berjalan di atas air. Kita tahu bersama selama Yesus berada di muka bumi, dia adalah 100% manusia. Artinya hukum alam ketika Yesus berjalan di atas air, hukum alam berkata Yesus seharusnya tenggelam. Tetapi kenapa Yesus tidak tenggelam? Karena Yesus berjalan dalam kemustahilan. Yesus berjalan di dalam kemustahilan. Yesus datang membuktikan kepada murid-murid bahwa Yesus itu mampu berjalan dalam kemustahilan. Yesus mampu berjalan di atas air secara tersirat. Yesus sedang memberikan pemahaman kepada mereka, ini aku datang berjalan di atas air, berarti kalian akan selamat dari setiap pergumulan permasalahan apapun yang engkau alami. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, murid-murid justru menanggapinya secara terbalik. Yesus sedang memberitahukan secara tidak langsung bahwa laut bisa tunduk di bawah kakiku. Tetapi murid-murid menanggapinya dengan berkata hantu. Yesus datang ingin memberikan pertolongan, murid-murid berkata hantu datang. Masalah yang pertama belum selesai, masalah yang kedua datang, hantu datang. Mereka semakin takut, mereka semakin kalut, mereka semakin khawatir, mereka semakin bimbang, mereka semakin bingung. Itu sebabnya di tengah-tengah kekacauan mereka, di tengah-tengah galau yang melanda hati dan pikiran mereka, di tengah-tengah problema yang melanda hidup mereka, di tengah-tengah ketakutan, kebimbangan apapun, Yesus datang langsung berkata kepada mereka, aku ini bukan hantu, ini aku, tenanglah dan jangan takut. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Itu perintah Tuhan. Hanya beberapa kata saja. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Ini perkataan yang keluar dari mulut Yesus menjadi firman, menjadi rema, menjadi firman, menjadi perkataan yang berkuasa. Saya mau ngajak kita belajar menyoroti dari kehidupan Petrus kali ini, di mana Petrus mampu berjalan di atas kemustahilan. Ketika Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Petrus berkata apa? Kalau memang engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Singkat cerita, Yesus berkata, ayo mari, come to me. Datanglah kepadaku. Yesus langsung melangkahkan kakinya dan Petrus berhasil berjalan di atas air. Petrus berhasil berjalan dalam kemustahilan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya bisa berjalan dalam kemustahilan? Apa rahasia Petrus? Apa yang membuat Petrus mampu dan bisa berjalan di atas air? Petrus itu kan manusia biasa, hukum alam sesuatu benda ketika kita lempar ke atas pasti jatuh. Itu hukum alam. Termasuk juga seseorang ketika berjalan di atas air pasti jatuh. Tetapi pada kenyataannya bahwa Petrus mengalami kemustahilan. Petrus berjalan dalam kemustahilan. Petrus berjalan di atas air. Hukum alam bisa ditaklukkan. Yang bisa menaklukkan hukum alam secara sempurna adalah hukum sorga, kemustahilan, keajaiban yang sudah dirasakan oleh Petrus sendiri. Yang pertama,
Agar berjalan dalam kemustahilan yang Yesus, yang Petrus lakukan, saya percaya kalau kita juga sebagai anak-anak Tuhan dalam generasi ini melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Petrus, saya percaya saudara dan saya akan mampu berjalan dalam kemustahilan. Yang pertama adalah di mana Petrus fokus kepada Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan. Ketika Yesus datang berjalan di atas air, memang sejak awal semua muridnya termasuk Petrus berkata bahwa hantu sedang datang menghampiri mereka. Ternyata Bapak Ibu bicara mengenai hantu bukan hanya hari ini aja ada. Zaman dulu juga sudah ada hantu ternyata. Itu sebabnya murid-murid berkata hantu datang. Artinya biar kita bisa tenggelam, kita pasti dicekiklah dan lain sebagainya. Tetapi ketika Yesus berkata, murid-murid berkata hantu, Yesus berkata tenanglah, aku ini jangan takut. Lewat perkataan ini, fokus Petrus menjadi berubah. Ketika firman Tuhan diucapkan, perkataan Tuhan diucapkan, mindset, pola pikir daripada Petrus mulai berubah. Fokusnya mulai berubah, dia fokus kepada pribadi Yesus yang ada di depan mereka, yang sedang berjalan di atas kemustahilan, yang sedang berjalan di atas air. Dia fokus kepada Tuhan. Ketika dia mendengar suara, tenanglah aku ini, jangan takut. Tiba-tiba Petrus mulai mengingat suara ini. Suara ini suara yang tidak aneh bagiku, kira-kira begitu. Ini suara ini jenis suara ini sering saya dengar. Dan mindsetnya mulai berubah dan dia merasa sepertinya ini guru Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami murid-muridnya yang melakukan banyak mujizat. Hidupnya mulai berubah, fokusnya mulai berubah. Kalau tadinya fokus kepada masalah, fokus kepada gelombang badai topan yang begitu besar menghantam mereka, fokusnya kepada hantu, sosok hantu ini. Ketika Yesus mengucapkan perkataannya, dia fokus kepada pribadi Yesus. Ketika fokus kepada pribadi Yesus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang kedua, Petrus mulai percaya kepada perkataan Tuhan. Saya baca lagi ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ketika mulai fokus sama Tuhan, Petrus mulai mengenali suara Yesus, Petrus mulai mengenali pribadi yang berkuasa, yang maha kuasa yang ada di hadapannya, dia nggak langsung gegabah. Walaupun dia sudah mulai menyadari bahwa sesungguhnya itu guru Yesus yang selalu bersama dengan mereka. Dia nggak langsung datang kepada Yesus. Dia nggak langsung lompat dari perahu. Tetapi Yesus menantikan perkataan-perkataan Yesus yang selanjutnya. Dan inilah yang menjadi rema dalam kehidupan Petrus. Ketika berkata kalau engkau itu suruh aku datang kepadamu. Yesus berkata dalam ayat yang ke-29 dikatakan apa? Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas kemustahilan. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di awal-awal pandemi ini saya mendengar berita bahkan di media sosial, di WA group itu saya menerima satu broadcast bilang begini. Di daerah Afrika itu ada salah seorang pendeta terobsesi dengan Yesus berjalan di atas air dan dia sarankan kepada jemaatnya kita praktekkan firman ini. Kalau Yesus bisa berjalan di atas air, saya percaya saya dan semua jemaat pasti bisa berjalan di atas air. Mereka praktekkan itu di satu hari. Mereka ada di sungai, ternyata dalam sungai itu di Afrika itu banyak buayanya Bapak Ibu. Sehingga Pak Pendeta berkata, ayo kita berjalan di atas air. Ternyata jemaatnya banyak ragunya bagaimana mungkin bisa terjadi sementara ada buaya. Akhirnya sang pendeta ini dengan arogannya berkata, saya akan lebih awal melangkah. Saya akan buktikan kepada saudara bahwa Yesus dahulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau Yesus dulu pernah melakukan mujizat berjalan di atas air, saya juga pasti bisa hari ini. Apa yang terjadi? Ketika dia langkah yang pertama, kakinya airnya mulai menggenangi semata kaki. Dia terus berjalan, malah air itu mulai menggenangi selutut. Dia terus berjalan, sudah sepinggang. Apa yang terjadi? Nasibnya naas, buaya yang ada di dalam menelan pendeta ini. Dia hanya membaca secara logos firman itu.
Sementara Petrus dia mau rema yang dia dapatkan dari pribadi Tuhan sendiri. Karena dia meyakini kalau firman logos menjadi rema, apapun masalahnya mujizat pasti terjadi. Sehingga Petrus berhasil berjalan di dalam kemustahilan. Dia nantikan Yesus memberikan perintah yang kedua. Dengan memerintahkan Petrus supaya datang kepada Yesus berjalan di atas air. Ini yang momen yang dinantikan oleh Petrus. Ketika Petrus berkata, "Guru, kalau memang engkau itu, suruh aku datang." Yesus ditantang. Apa yang terjadi? 29 dikatakan, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus berhasil berjalan di atas kemustahilan. Petrus itu sama seperti kita manusia biasa. Saya percaya kita juga pasti bisa berjalan di atas kemustahilan. Demi kemustahilan, demi kemustahilan, demi kemustahilan. Sampai akhir hidup kita. Yang penting yang pertama, mari kita fokus kepada Yesus. Yang kedua dikatakan apa? Percaya kepada setiap perkataan Tuhan. Jadi ketika Yesus berkata, "Tenanglah aku ini, jangan takut." Beberapa sekilas Petrus itu flashback ke belakang gitu. Suara ini gak asing. Sepertinya ini guru. Sudah banyak mujizat yang aku saksikan. Bahkan ketika dari seberang Yesus memberikan perintah. Pergi mendahuluiku ke seberang. Akhirnya mulai muncullah imannya ketika dia taruh fokusnya kepada Yesus. Dan akhirnya Petrus berjalan di dalam kemustahilan. Mari Bapak Ibu kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada perkataannya. Yang ketiga adalah akan sia-sia kepercayaan Petrus kepada perkataan Yesus kalau tidak ada respon daripada Petrus. Ketika dia percaya kepada perkataannya, datanglah. Dikatakan seperti itu. Langsung Petrus memberikan respon yang terbaik. Firman yang kita dengar seharusnya kita lakukan bersama-sama di dalam Kristus. Karena tanpa tindakan nyata sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengalami mujizat. Justru dalam masalah kita terus melangkah karena perintah Tuhan itu. Mujizat, kemustahilan menjadi bahagian saudara dan saya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Apapun yang kita hidupi saat ini, saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita boleh flashback ke belakang, sebenarnya sudah terlalu banyak pertolongan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara nikmati sampai hari ini. Bahkan hari-hari yang kita hidupi saat ini sebenarnya Tuhan sudah memberikan perintahnya kepada kita supaya tetap taat kepadanya. Kalau kita tetap setia, taat kepada Tuhan, menghidupi perintahnya, melakukan perintahnya, kemustahilan itu menjadi bahagian daripada saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Yang selanjutnya, yang ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Artinya begini, yang keempat, supaya kita bisa berjalan dalam kemustahilan, kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Tinggal dalam satu perahu yang sama. Perhatikan ayat-ayat yang ke-32 ini menarik bagi kita Bapak Ibu. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Berarti saya bisa berani mengambil kesimpulan seperti ini. Ketika Petrus mulai melangkahkan kakinya keluar dari perahu, badai topan itu belum berhenti. Ketika Petrus mulai melangkah satu langkah, badai topan belum berhenti di situ. Petrus mulai melangkahkan kakinya satu langkah lagi ke depan. Badai belum juga berhenti. Artinya di tengah-tengah badai yang begitu bergelora, ternyata Petrus berhasil berjalan di atas air. Ternyata Petrus berhasil berjalan di dalam kemustahilan. Artinya kalau kita bersama dengan Yesus, seberat apapun masalahmu, seberat apapun pergumulanmu, ketika kita bersama dengan Yesus, badai topan tidak akan memiliki kuasa menaklukkan iman percayamu terhadap Kristus. Badai topan tidak akan pernah berhasil menghentikan langkahmu menghidupi mujizatmu demi mujizat yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupanmu.
Itu sebabnya ayat yang ke-32 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ketika Petrus bersama dengan Yesus, Yesus pegang tangan Petrus, mereka melangkahkan kakinya naik ke perahu. Alkitab berkata, dan angin pun redalah. Seluruh murid-murid yang ada dalam perahu, mereka menyaksikan Petrus sedang mengalami mujizat. Tetapi badai topan masih terus bergelora menghantam perahu mereka. Tetapi ketika Yesus bersama Petrus masuk dalam perahu itu, Alkitab berkata dan angin pun redalah. Yang pertama, kita harus fokus kepada pribadi Yesus, bukan fokus kepada yang lain. Yang kedua, percaya kepada setiap perkataannya. Ada baiknya waktu-waktu saat teduh kita pribadi di hadapan Tuhan, kita hening teduh, coba ingat kembali kasih Tuhan, ingat kasihnya, ingat kembali masa-masa yang lalu di mana Tuhan pernah menolong kita dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Saya percaya itu akan membangkitkan iman percaya kita seperti halnya yang dialami oleh Petrus. Yang ketiga, responi firman Tuhan dengan tindakan yang nyata. Yang keempat, pastikan hidup kita tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu, di awal memang Petrus berjalan dalam kemustahilan, berjalan di atas air. Tetapi sebenarnya ada masa-masa, ada waktunya bahwa Petrus juga mulai tenggelam. Nah, saya akan ajak kita belajar dari sini. Kita perhatikan ayat yang ke-30. Ayat 29 mulai ya. Ayat 29 dikatakan, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berarti Petrus sudah berjalan di atas air. Ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Di awal Petrus berhasil berjalan di atas kemustahilan, berhasil berjalan di atas air, tetapi dengan perjalanan waktu, apa yang terjadi ternyata Petrus mulai tenggelam. Di awal sudah oke, tetapi di pertengahan jalan mulai tenggelam. Apa yang menyebabkan Petrus mulai tenggelam? Padahal di awal sudah dimulai dengan baik. Ternyata di tengah jalan malah mulai tenggelam. Nah, saya mau ngajak kita belajar Bapak Ibu ya. Penghalang sehingga tidak berjalan dalam kemustahilan yang pertama adalah di mana Petrus mulai fokus kepada masalah. Petrus mulai fokus kepada situasi dan kondisi terkini yang dia alami. Ternyata ketika Petrus mulai berjalan di atas air, ketika dia mulai menyadari dia sedang berjalan di atas air, badai topan masih terus menghantam perahu itu, dan Petrus mulai lihat ke belakang. Ketika dilihat di belakang, perahu sudah jauh di belakang. Dan dia lihat ke depan, Yesus masih ada beberapa langkah lagi di depan. Akhirnya Petrus mulai ragu. Ketika Petrus mulai fokus kepada kondisi terkininya, ternyata dia sedang berada dalam masalah. Ternyata walaupun dia berjalan dalam atas air, walaupun dia sedang berjalan dalam kemustahilan, tetapi tiba-tiba dia menyadari kondisi terkini bahwa badai topan belum berhenti. Inilah yang membuat Petrus mulai takut. Inilah yang membuat Petrus mulai tenggelam. Inilah yang membuat Petrus mulai khawatir. Padahal dari awal Yesus sudah melakukan mujizat yang buat Petrus. Dari awal Yesus sudah melakukan mujizat atas kehidupan saudara dan saya. Apapun pergumulanmu, coba flashback ke belakang minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Yesus sudah berjalan bersama-sama dengan engkau. Walaupun mungkin saat ini engkau seperti merasa perahu hidupmu sedang diterpa oleh badai topan. Yakin dan percayalah, Yesus sedang ada bersama dengan engkau. Jangan pernah fokus kepada masalah, fokuslah kepada pribadi Tuhanmu yang hidup itu. Petrus ketika fokus kepada masalahnya, di depan masih ada beberapa langkah lagi Yesus di depan. Sementara dia di belakang, perahunya sudah jauh ke belakang, dia mulai takut, mau mundur nggak mungkin, mau maju apalagi, apa daya. Akhirnya dia mulai ragu dan takut, dia nggak fokus lagi kepada Yesus. Dia lihat, Alkitab berkata dirasakan tiupan angin itu, dia mulai lihat, dia pandangannya tidak terarah fokus lagi kepada pribadi Yesus. Mulai fokus kepada masalah, perahu di belakang, pertolongan ada di depan masih jauh. Dia pikir habislah
hidupnya pada waktu itu. Inilah yang menyebabkan Petrus mulai tenggelam. Sama juga dengan kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau kita mulai mengalihkan fokus kepada kondisi terkini yang ditunggangi oleh setan ini, yang ditawarkan oleh dunia ini, pasti kita drop. Tidak akan bisa, tidak akan mampu kita melangkah. Tetapi yakinilah, kalau kemarin Yesus sudah tolong, yakin dan percaya fokus kepada Tuhan. Besok akan Tuhan tolong, lusa akan Tuhan tolong, minggu depan Tuhan akan tolong, tahun depan akan Tuhan tolong. Bahkan sampai akhir hidup kita, langkah-langkah hidupmu akan ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Alkitab berkata ketika dirasanya tiupan angin, ayat yang ke-30. Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Ketika fokus kepada masalah, mulai muncul kekhawatiran, mulai muncul ketakutan. Akhirnya apa? Kurang percaya lagi, gitu ya. Dan akhirnya mulai tenggelam. Ini menjadi perenungan buat kita Bapak Ibu. Mari kita fokus kepada pribadi Yesus. Yesus yang dahulu, yang bersama-sama dengan Petrus, adalah Yesus yang sama hari ini. Karena dulu Petrus berhasil berjalan bersama dengan Yesus. Saya percaya Yesus akan memberikan mujizatnya kepada kita. Selamat berjalan di dalam kemustahilan. Sepertinya Mbak Detopan yang kau alami hari ini seperti secara manusia, secara kekuatan kita nggak mampu. Ada Yesus bersama dengan kita melampaui segala badai topan, kemustahilan menjadi bagian hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat renungan Tuhan firman-Mu hari ini. Berjalan di atas kemustahilan, berjalan di dalam kemustahilan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Situasi, masalah apapun sedang melanda hidup kami hari ini, kami mau belajar dari kehidupan Petrus. Apapun yang terjadi, kami tetap fokus kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kami menyadari, terlalu banyak pertolongan Tuhan yang telah kami lalui. Dari bulan yang lalu, dari minggu yang lalu, kemarin, sampai hari ini. Tuhan pegang hati kami. Tuhan pegang hidup kami. Supaya kami menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup kami. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan. Hamba mau berdoa, semua jemaat-Mu disegarkan kembali hari ini. Hamba mau berdoa Roh-Mu yang kudus kembali mengingatkan semua kami mendengarkan hari ini. Mengingatkan kembali pertolongan Tuhan yang hebat, yang besar, yang dahsyat yang pernah kami alami di masa yang lalu. Sehingga bangkitlah iman percaya kami hari ini kembali dalam Kristus. Apapun masalah di depan kami, kalau kami bersama Yesus, kami akan cakap dalam menanggung segala perkara. Melebihi daripada apa yang kami minta, melebihi daripada apa yang kami doakan. Itulah yang akan Kau sediakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman yang sangat memberkati. Terima kasih pada Pendeta Roberto Simanjuntak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, dan segala aspek kehidupannya. Terima kasih juga buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah live streaming ini. Dan juga untuk pengumuman tengah minggu akan diumumkan lewat grup. Dan jika ada jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan ataupun perpuluhan untuk kerajaan Tuhan, bisa transfer di rekening yang di bawah ini. Dan kita akan tutup ibadah sore hari ini. Kita akan pujikan satu pujian biarlah kita bisa menjadi terang dalam hidup Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau bangkit bagimu.
Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergi dan pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah, yang manis di dalam Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok lusa, sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.